Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kanada semua, hari ini kita masuk ke pertemuan 4 untuk KD Fluida. Itu kita akan masuk ke penerapan hukum Bernoulli. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Bernoulli, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas penerapan dari hukum Bernoulli tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk lebih spesifiknya itu pada alat-alat yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, alat-alat yang akan kita temui mungkin tidak secara langsung kita lihat pada kehidupan sehari-hari, namun lebih ke penerapan di dalam teknologi. Nah, jadi penerapan pertama dari hukum Bernoulli itu adalah pada kebocoran tangki. Nah, jadi misalnya kita punya sebuah fluida atau zat cair yang diletakkan di dalam sebuah tangki. Nah, jadi tangki ini memiliki ketinggian sebesar H1. Jadi H1 ini adalah ketinggian zat cairnya. Kemudian ada sebuah lubang. Lubang ini berada sedalam H dari permukaan, kemudian berada sejauh H2 dari dasar tangkinya. Nah, dengan menggunakan hukum Bernoulli, kita bisa menentukan kecepatan dari air yang keluar dari lubang tangki ini. Nah, jadi hukum Bernoulli menyatakan bahwa P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, di sini permukaan air itu terbuka ke atas, maka dia dipengaruhi oleh tekanan udara atau P0. Kemudian di lubang kebocoran juga dipengaruhi oleh udara luar, yang artinya juga terdapat tekanan udara. Nah, berarti P0 di sini adalah tekanan udara yang nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Artinya P0 di sebelah kiri dan P0 di sebelah kanan itu saling meniadakan. Nah, setelah P0 dicoret, kemudian kita punya rho. Nah, rho ini adalah massa jenis. Setiap bagian punya rho, berarti bisa kita coret. Nah, di sini kan setengah rho V1 kuadrat. Pada awalnya, kecepatan di titik 1 atau di permukaan zat cair itu nilainya adalah 0. Karena tidak ada kecepatan zat cair sama sekali, maka V1-nya adalah 0. Ditambah rho GH1. Nah, H1 ini adalah ketinggian dari zat cairnya. Kemudian untuk posisi 2 juga ditekan oleh udara luar P0 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, V2 ini adalah kecepatan semburan air dari lubang kebocoran. Di sini V2 ditambah rho GH2. Nah, H di sini adalah ketinggian posisi yang kita tinjau dari acuannya. Nah, jadi acuannya sekarang adalah permukaan bumi. Nah, karena rho bisa kita coret, berarti di sini V1-nya 0, berarti setengah rho dikali 0 itu habis. Maka tinggal GH1 sama dengan, ini juga sudah habis, setengah rho-nya sudah dicoret, masing-masing ruas punya rho, maka bisa dicoret. Setengah V2 kuadrat ditambah GH2. Nah, kalau kita pindahkan GH2 ke kiri, maka GH1 dikurang GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, angka 2 di sini kita pindah ruaskan ke kiri, jadinya 2 dalam kurung GH1 dikurang GH2 sama dengan V2 kuadrat. Coba perhatikan, H1 dikurang H2 itu nilainya sama dengan H saja atau kedalaman lubang dari permukaan zat cair. Maka 2G H1 dikurang H2 sama dengan V2 kuadrat. Maka kita pindah ruaskan V2 kuadrat sama dengan 2G H1 dikurang H2 nilainya H. Nah, maka V2 sama dengan akar 2GH. Nah, jadi kecepatan semburan air dari tabung yang bocor ini atau tangki yang bocor ini bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Nah, perlu diingat bahwa H di sini adalah kedalaman lubang dari permukaan zat cair. Nah, karena semburan air membentuk setengah parabola, maka kita juga bisa mencari jarak terjauh yang bisa dicapai oleh pancaran air. Nah, jadi karena bentuk lintasan zat cair yang membentuk parabola, maka untuk gerak parabola, kecepatan pada sumbu X itu bersifat GLB atau bersifat tetap, maka
X sama dengan V dikali T. Berarti X sama dengan, nah V di sini adalah kecepatan semburan akar 2GH, kemudian dikali T. Nah, T di sini kita dapatkan dari waktu yang dibutuhkan air untuk sampai ke tanah. Untuk sumbu Y itu terjadi geraknya GLBB. Nah, pada sumbu Y itu terjadi gerak jatuh bebas karena untuk sumbu Y kecepatan awalnya 0. Nah, jadi pada awal dia jatuh, si zat cairnya hanya memiliki kecepatan pada sumbu X, sedangkan pada sumbu Y kecepatan awalnya 0. Jadi, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat, di mana V0-nya bernilai 0. Ingat, V0 di sini adalah V0 untuk sumbu Y. Maka, H2 sama dengan V0 di sini sudah habis, setengah GT kuadrat, 2H2 kali silang sama dengan GT kuadrat, maka 2H2 per G sama dengan T kuadrat, T kuadrat sama dengan 2H2 per G, ini hanya ditukar posisinya saja, maka T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, nilai T di sini kita masukkan ke T untuk mencari jarak terjauh. Nah, jadi V-nya kita dapatkan akar 2GH, sedangkan T kita dapatkan akar 2H2 per G, maka X sama dengan 2 dikali 2, 4, G di atas, G di bawah bisa dicoret, sudah habis, H2. Maka jarak terjauh bisa kita cari dengan 2 akar H2. Nah, jadi H ini adalah kedalaman kebocoran tangki dari permukaan air. Kemudian H2 ini adalah ketinggian kebocoran pipa dari dasar atau dari tanah. Nah, untuk PV, Rho, G, H, ini penjelasannya, simbolnya. Kemudian kita lihat contoh, sebuah bak penampung berisi air setinggi 1 meter. Nah, 1 meter ini adalah ketinggian total airnya. Pada dinding terdapat lubang kebocoran. Nah, artinya yang 1 meter ini adalah H2, kemudian yang 20 cm ini adalah H1, sedangkan yang dicari adalah kecepatan air keluar dari lubang. Nah, kita sudah tahu dari persamaan tadi bahwa kecepatan air keluar dari lubang adalah akar 2GH, di mana H di sini adalah kedalaman lubang dari permukaan zat cair. Nah, berarti kedalaman lubangnya adalah 1 dikurang 0,2, karena satuannya adalah meter, maka hanya adalah 0,8. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan, 2 dikali G ini adalah percepatan gravitasi, dikali H, hanya ini adalah kedalaman lubangnya tadi, maka 20 dikali 0,816, akar dari 16 adalah 4 meter per sekon. Tinggal masukkan rumus saja. Kemudian kita lanjut ke penerapan hukum Bernoulli yang kedua, yaitu pipa Venturi. Nah, pipa Venturi ini adalah pipa yang memiliki luas penampang melebar, kemudian menyempit, di mana ini tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Artinya ketika tekanannya kecil, kecepatannya besar, sedangkan ketika kecepatannya besar, maka tekanannya kecil, atau ketika tekanannya besar, kecepatannya adalah kecil. Nah, jadi venturimeter ini digunakan untuk mengukur kelajuan fluida di dalam suatu pipa. Nah, aturannya di sini adalah ketika luas penampang kecil, maka kecepatan besar. Kemudian jika kecepatan kecil, maka tekanannya besar. Nah, ini kita dapatkan dari aturan kontinuitas, ya, azas kontinuitas, di mana debit yang mengalir adalah tetap. Jadi, antara A dengan V itu berbanding terbalik, maka kita bisa lihat dari pipa Venturinya, A1 lebih besar daripada A2, berarti V1 lebih kecil daripada V2. V juga berbanding terbalik dengan tekanan, ketika V kecil maka tekanannya besar. Nah, karena kita menggunakan hukum Bernoulli, maka di sini juga ada besaran H atau ketinggian. Ketika kita hanya meninjau satu aliran arus, maka H-nya adalah sama. Maka kita gunakan hukum Bernoulli, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Karena posisi 1 dengan posisi 2 itu sama dengan acuan permukaan bumi, maka hanya sama, bisa kita coret. Maka P1, P2-nya dipindahkan ke kiri, kemudian setengah rho V1 kuadratnya dipindahkan ke kanan. Nah, karena setengah rho V1 kuadrat dengan setengah rho V2 kuadrat memiliki besaran yang sama, yaitu setengah rho, maka setengah rho-nya kita keluarkan. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah,
P1 dikurang P2 ini sama dengan, nah begini. Karena di sini tekanannya lebih besar, maka airnya juga tertekan ke atas lebih jauh, sedangkan pada permukaan 2 tekanannya lebih kecil, maka airnya naik juga lebih sedikit. Air yang terdesak ke atas sedikit. Nah, jadi perbedaan tekanan dari P1 dari titik 1 dan titik 2 ini sama dengan rho GH ya. Jadi yang menyebabkan tekanan di permukaan ini adalah tekanan dari penampang 1 dan penampang 2. Maka perbedaan tekanan titik 1 dan titik 2 ini sama dengan rho GH. Kemudian kita masukkan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Karena zat cairnya adalah zat cair yang sama, maka rho-nya bisa kita hapus atau kita coret. Maka di sini 2 pindah ruas ke kiri. 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian di sini kan ada V2V1 yang nilainya belum kita ketahui. Nah, dengan menggunakan azas kontinuitas, kita ingin mencari nilai V1, maka V2 harus kita substitusi dengan A1V1 per A2. Maka V2 di sini kita ganti dengan A1V1 per A2. Nah, jadi ini dikuadratkan sehingga didapatkan akhirnya V1 sama dengan 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, V1 ini adalah kecepatan aliran di penampang 1. Kemudian H ini adalah perbedaan ketinggian cairannya. A1 luas penampang permukaan 1, sedangkan A2 adalah luas penampang pipa 2. Ini seharusnya akar ya. Ini harusnya akar. Kita edit dulu. Oke, nah jadi untuk mencari V1 ini bisa kita gunakan rumus akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, untuk mencari V1 ini hanya dengan memasukkan rumus, kemudian dimasukkan angka-angka yang diketahui, maka kita bisa mencari nilai V1-nya. Kemudian kita lihat contoh, pada gambar di atas ini mengalir air melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 sudah diketahui, G-nya sudah diketahui, maka kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter adalah. Nah, karena yang ditanya adalah kecepatan air yang memasuki pipa, otomatis ini yang ditanya adalah V1. Dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan pada penurunan rumus sebelumnya, maka kita bisa mencari V1 dengan langsung memasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang tepat, maka besaran-besarannya semuanya harus diubah menjadi satuan internasional. Jadi sentimeter persegi di sini harus diubah menjadi meter persegi. Nah, mungkin timbul pertanyaan, mengapa di sini langsung saja 5/4 sedangkan satuannya tidak ada? Nah, kenapa satuannya tidak diubah menjadi meter persegi? Karena A1 dengan A2 itu sama-sama dalam sentimeter persegi. Nah, jika kita parkan, maka sentimeter perseginya sudah saling meniadakan, jadi itu tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Tipe venturimeter yang kedua adalah venturimeter dengan manometer. Nah, manometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju fluida di dalam ruang tertutup. Nah, bagaimana penurunan rumusnya? Silakan diperhatikan. Nah, coba perhatikan posisi A dengan posisi B. Posisi A dengan posisi B ini diisi oleh cairan atau fluida. Kemudian cairan di dalam manometer ini berada dalam keadaan yang diam, yang artinya berlaku hukum fluida statis. Ingat kembali hukum utama hidrostatika bahwa titik yang berada di ketinggian yang sama atau berada di posisi yang sama itu memiliki tekanan yang sama. Berarti tekanan di titik A ini akan sama dengan tekanan di titik B. Nah, PA sama dengan PB.
titik A itu ditekan oleh P1 yang berada di bagian atas, kemudian karena di sini ada fluidanya maka ada tekanan hidrostatis. Berarti tekanan total di titik A adalah P1 ditambah tekanan hidrostatisnya, yaitu rho GH1. Kemudian untuk titik 2 itu sama, P2 ditambah rho GH2 ditambah rho aksen GH. Nah, kenapa di sini ada rho aksen? Karena massa jenis fluida yang di atas dengan fluida yang di bawah itu berbeda. Jadi untuk titik B ada 3 buah tekanan. Tekanan di titik 2, kemudian tekanan hidrostatis akibat massa jenis si fluida yang bergerak di atas, kemudian tekanan hidrostatis akibat fluida yang mengisi manometer. Nah, jadi ini hanya tinggal substitusi. Jadi P1 dikurang P2 pindah ruas, rho aksen GH yang ini ditambah rho GH2 dikurang rho GH2 ditambah H. Nah, jadi P1 dikurang P2 sama dengan rho aksen GH ditambah rho GH2. Ini tinggal dikeluarkan, rho GH2 dikurang rho GH. Nah, kemudian P1 dikurang P2 sama dengan rho aksen GH. Nah, di sini rho GH2 dengan rho GH2 itu saling meniadakan, jadinya habis. Jadi kita dapatkan perbedaan tekanan itu adalah GH rho aksen dikurang rho. Nah, karena kita sudah dapat perbedaan tekanan di sini, kita gunakan hukum Bernoulli. Nah, jadi karena hanya sama, ketinggiannya terhadap tanah itu sama, maka rho GH1 dengan rho GH2 bisa kita coret. Maka di sini tinggal P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, nilai P1 dikurang P2 ini kita sudah dapatkan dari hukum utama hidrostatika, yaitu tekanan pada titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah, jadi P1 dikurang P2 di sini kita ganti dengan GH rho aksen dikurang rho. Nah, jadi untuk penurunan rumusnya itu sama dengan venturimeter tanpa manometer. Nanti di akhir kita dapatkan bahwa kecepatan fluida yang mengalir pada titik 1 sama dengan akar 2GH rho aksen dikurang rho per rho akar rho A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, rho aksen di sini adalah massa jenis cairan yang berada di dalam manometer, sedangkan rho adalah massa jenis fluida yang bergerak di atasnya. Kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk penerapan yang ketiga, yaitu tabung pitot. Nah, tabung pitot ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan udara. Ini biasanya digunakan pada pesawat terbang. Nah, jadi desainnya seperti ini, ada titik 1, ada titik 2. Nah, jadi yang di titik 2 ini karena tidak ada fluidanya, maka karena fluidanya tidak masuk ke dalam titik 2, karena kan di sini fluida yang mengalir di atas itu adalah udara, maka kecepatan udara di titik 2 itu bernilai 0. Dengan menggunakan hukum utama hidrostatika, yaitu tekanan di titik R sama dengan tekanan di titik S. Di titik R itu ada 2 tekanan, yaitu tekanan pada titik 1 ditambah tekanan hidrostatis. Kemudian untuk yang di titik S itu satu-satunya yang memberikan tekanan adalah tekanan di titik 2. Nah, jadi P1 ditambah rho aksen GH sama dengan P2, di mana rho aksen GH sama dengan P2 per P2 dikurang P1. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa ketinggiannya sama, maka P1 ditambah setengah. Nah, untuk titik 1 itu yang mengalir adalah udara, maka rho-nya adalah rho udara. Kemudian untuk di titik 2 V-nya 0, maka kita masukkan 0. Kemudian P1 ditambah setengah rho udara V1 kuadrat sama dengan P2. Kalau kita pindahkan P1-nya ke kanan, maka jadinya setengah rho udara dikali V1 kuadrat sama dengan P2 dikurang P1. Nah, dengan menggunakan penurunan rumus yang tinggal mengganti posisi, maka kita dapat V1-nya adalah akar 2 rho aksen GH per rho U. Nah, perlu diingat bahwa rho aksen di sini adalah massa jenis dari cairan yang mengisi manometer, sedangkan rho U itu adalah massa jenis udara. Nah, jadi sebenarnya untuk materi penerapan hukum Bernoulli mungkin memang banyak rumusnya, tetapi selama Anda bisa memasukkan besaran yang tepat, maka Ibu rasa itu tidak akan jadi masalah.
Nah, yang keempat itu penerapannya adalah gaya angkat pesawat. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita, gaya angkat pesawat. Nah, jadi sayap pesawat itu berbentuknya agak cembung di bagian atas, kemudian datar di bagian bawah. Tujuannya adalah untuk membelokkan arah angin. Nah, desain sayap pesawat seperti ini mempunyai tujuan agar ketika pesawatnya terbang, pergerakan udara di atas dan di bawah itu menyumbang kepada gaya angkat pesawat. Jadi sebenarnya ketika pesawat terbang itu yang bekerja adalah mesin pesawat yang menyebabkan si pesawatnya bergerak maju atau mundurnya. Nah, sedangkan gaya angkat ini disebabkan oleh pembelokan angin di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi yang bekerja itu adalah mesin pesawat yang bekerja itu yang menyebabkan pesawatnya maju. Sedangkan yang menyebabkan pesawatnya terangkat itu adalah gaya angkat dari pembelokan arah anginnya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui besarnya gaya angkat pesawat? Nah, contohnya seperti ini. Saat pesawat harus naik atau take off, tekanan di bagian sayap pesawat tentu harus lebih besar daripada tekanan di atas. Nah, ketika tekanan di bawah ini besar, maka sayap pesawat tentu akan diangkat ke atas. Nah, bagaimana agar sayap pesawat ini bisa terangkat? Maka didesainlah bentuk dari sayap pesawat terbang bentuknya seperti ini. Nah, jadi agar tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas atau P2 lebih besar daripada P1, maka V2 tentunya harus kecil daripada P1. Oke. Maaf ya, ini terbalik. Nah, saat pesawat naik, tekanan di bagian bawah pesawat harus lebih besar daripada tekanan di bagian bawah harus lebih besar daripada tekanan di atas pesawat. Sehingga P2 harus lebih besar daripada P1. P2 harus lebih besar daripada P1. Tekanan dari bawah itu harus lebih besar daripada tekanan dari atas. Nah, karena P2 lebih besar daripada P1, ingat tadi aturannya ketika tekanan naik maka kecepatan turun, maka V2 harus lebih kecil daripada V1, yang artinya V1 harus lebih besar daripada V2. Nah, dengan menggunakan hukum Bernoulli, kita bisa turunkan berapa gaya angkat pesawatnya. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, V1 ini adalah bagian atas, ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, kenapa rho GH1 dengan rho GH2 juga kita anggap sama? Padahal posisi bagian bawah dengan bagian atas tentu ketinggiannya berbeda. Nah, jadi ini kita anggap ketinggiannya sama karena ketebalan sayap pesawat itu tidak terlalu berbeda jauh, maka bisa kita anggap ketinggian posisi 1 dengan posisi 2 itu sama. Nah, kita sudah tahu bahwa tekanan merupakan gaya yang bekerja pada luasan tertentu, maka P di sini kita ubah menjadi F per A. Jadi F1 per A. Nah, kenapa bukan A1? Karena luas penampang pesawat terbang itu sama di bagian atas dan bagian bawah. Maka F1 per A ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan F2 per A ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dengan menggunakan substitusi matematika, maka kita dapat F2 dikurang F1 sama dengan setengah rho A V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, F2 dikurang F1 ini adalah besarnya gaya angkat pesawat. Nah, jadi P itu adalah tekanan, V kecepatan, A luas penampang, F2 kurang F1 adalah gaya angkat, sedangkan rho adalah massa jenis udara. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jangan lupa catatannya disetor paling telat minggu depan sebagai absen untuk pertemuan minggu depan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.